Makanya saya pernah menulis buku, judulnya Menjadi Manusia. Banyak yang tanya sama saya, kenapa katanya saya membuat buku, judulnya Menjadi Manusia. Ini bacaan buat siapa katanya. Karena untuk menjadi manusia, berarti titik awalnya belum manusia. Saya bilang, ini buku ditulis buat mereka yang mengaku manusia, tapi belum jadi. Itu tujuan buku itu ditulis. Ya, tapi laku buku itu. Laku ya, di Tokopedia laku terus, banyak yang beli. Bahkan saya lagi tidur pun rekening saya jalan terus ya. Padahal bukunya Menjadi Manusia. Berarti kalau menjadi manusia, yang baca sedang berproses. On the way. Jadi ternyata untuk bisa paham itu alatnya dua. Bisa melihat dan bisa mendengar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, diproses. Masuk ke dalam pikiran. Oleh mesin pikiran ini dianalisis. Sehingga kita bisa paham. Clear? Jadi ternyata untuk memahami dalam dimensi kolbu. Berarti kolbunya harus melihat. Kolbunya harus mendengar. Clear sampai sini? Oke. Nah sekarang semua manusia punya kolbu. Seandainya dia sebagai manusia punya kolbu, tapi tidak digunakan untuk memahami, lewat melihat dan mendengar, maka kata ayat ini, ulaika kal an'am, tidak layak disebut manusia. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah manusia-manusia yang lalai. Tahu lalai? Lalai, lengah, berarti tidak waspada. Tidak waspada, berarti tidak sadar. Jadi ulaika humul ghafilun, itu cerita tentang orang-orang yang tidak sadar. Karena tidak sadar, mereka menjadi lalai. Tidak sadar pada apa? Tidak sadar pada Tuhannya. Dia tidak bisa mengingat Allah. Karena belum tahu dan kenal kepada dia. Karena kolbunya belum berfungsi. Tidak bisa memahami. Gara-gara kolbunya tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Jadi kolbu itu keren. Bisa memahami dengan cara melihat dan mendengar. Itu yang diajarkan para nabi, para rasul. Yang diajarkan pada guru-guru suci. Bagaimana caranya? Supaya kolbu kita berfungsi. Karena kalau kolbu tidak berfungsi, maka kata Quran, tidak layak disebut manusia. Sudah terjawab sekarang? Saya manusia atau bukan? Makanya saya pernah menulis buku. Judulnya Menjadi Manusia. Banyak yang tanya sama saya. Kenapa katanya saya membuat buku judulnya Menjadi Manusia? Ini bacaan buat siapa katanya? Karena untuk menjadi manusia berarti titik awalnya belum manusia. Saya bilang ini buku ditulis buat mereka yang mengaku manusia tapi belum jadi. Itu tujuan buku itu ditulis. Ya, tapi laku buku itu. Laku ya, di Tokopedia laku terus, banyak yang beli. Bahkan saya lagi tidur pun rekening saya jalan terus ya. Padahal bukunya Menjadi Manusia. Berarti kalau menjadi manusia, yang baca sedang berproses. On the way. Paham sampai sini? Oke, pelan-pelan ya ngajinya, pelan-pelan. Karena ini mau bicara yang penting. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan, di mana letak kesempurnaannya manusia? Pada bentuknya. Kenapa? Yuk kita lihat ayatnya. Pernah nggak dengar ayat ini? Coba lihat ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ngikuti terjemahan yang ada, yang resmi. Ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi ayat ini bicara apa? Kan bicara bentuk. Bukan berarti yang lain itu tidak sempurna. Justru bentuknya manusia itulah yang bisa mengantarkan manusia pada kesempurnaan. Hanya ketika sedang menjadi manusia,
manusia bisa menembus sempadan langit dan bumi. Hanya ketika sedang menjadi manusia, manusia bisa mencapai puncaknya kesadaran, Sidrah al-Muntaha. Hanya ketika sedang menjadi manusia, sang jiwa yang ada dalam diri kita bisa bertemu dengan sang maha jiwa. Hanya ketika kita sedang memiliki tubuh yang ini. Tapi berapa banyak orang yang punya tubuh ini tidak mengerti cara menggunakannya. Oke? Nah, makanya ayat ini ya, ayat ini mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sering baca ayat ini? Sering. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk. Nah, dengan bentuk yang semacam ini, manusia yang tahu cara menggunakan tubuhnya ini sebagai kendaraan yang mengantarkan jiwanya kepada sang maha jiwa, maka di tubuh ini diletakkan beberapa potensi. Satu, watin. Demi tin. Saya kagum sekali ya. Ada buah, dulu nggak ada namanya, tapi orang tua kita memberi nama buah ini, namanya buah tin. Pernah lihat buah tin? Yang pernah siapa? Acungkan tangan yang pernah. Yang tidak pernah, kasihan deh loh. Yang pernah? Pernah membukanya? Pernah. Saat dibuka, bagus sekali warna-warni. Merah, putih, nyebar. Betul? Persis seperti kalau kita melihat hasil jepretan teleskop Hubble tentang alam semesta. Warna-warni. Cahayanya ada merah, ada putih. Betul? 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 Nih, makanya saya ajak ngobrol yang pernah, yang belum gak ada ajak ngobrol. Yang pernah. Betul? Omongan saya? Nah, kenapa di Quran ada kata watin, demi tin? Bukan demi buah itu. Bukan demi buah itu. Buah itu yang ngasih nama juga bukan Allah. Yang ngasih nama kan orang tua kita. Ada buah kayak gitu dikasih nama buah tin. Quran tidak cerita buah itu. Gak penting bagi Quran. Quran cerita pengalaman spiritual. Yang diceritakan oleh Quran bukan itu. Allah hanya ingin memberikan petunjuk kepada kita. Temukan tin yang sesungguhnya dalam dirimu. Maka Allah mengatakan, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah menemukan kebenaran. Temukan tin itu. Di mana? Di sini. Dan tin ini diletakkan wazaitun. Di pohon zaitun. Sayang ya kita ini. Kalau cerita pohon zaitun, langsung saja. Pohon zaitun tuh di sana, di Palestina. Saya udah ke sana. Ke kebun zaitun. Ya, cuma lihat pohon-pohon. Siapa yang ngasih nama pohon itu zaitun? Yang ngasih nama pohon itu zaitun kan bukan Allah. Yang ngasih nama pohon itu zaitun kan kita-kita juga, manusia. Dulu semua yang ada di semesta ini gak ada namanya. Yang ngasih nama itu adalah kita-kita juga. Tapi kita coba tanya, zaitun itu ada di mana? Menurut Quran. Menurut Quran. Surat An-Nur ayat 35. Nih saya baca ya. Saya baca. Di sini. Oh. Ah, di sini. Allahu nur samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujajah. Ajujajatu ka'annaha kaukabun. Duriyun yuqadu min sajarati mubarakah. Zaitunatil la syarqiyah wala gurbiyah. Di sinilah kata-kata zaitunatil la syarqiyah wala gurbiyah. Kedengaran oleh telinga ada kata zaitun di sini? Nah, ternyata kata Quran surat An-Nur ayat 35, zaitun itu adalah pohon yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Hebat ya Quran. Udah ngasih isyarat.
Jadi zaitun itu adalah ya min syajaratin mubarakah, pohon yang diberkahi. Zaitunatil la syarqiyah wala gurbiyah. Namanya pohon zaitun, bukan dari timur, bukan dari barat. Berarti pohon zaitun ini bukan dari mana-mana. Dan itu pohon yang diberkahi. Saya mau nanya sekarang, pohon padi diberkahi? Pohon jagung diberkahi? Pohon durian diberkahi? Pohon rambutan diberkahi? Pohon apa yang di semesta ini tidak diberkahi? Semua pohon diberkahi. Tapi Allah sedang cerita. Ada satu, ini bahasa simbolik, ini bahasa mutasyabihat. Temukan oleh kamu pohon yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari mana-mana. Ada dalam dirimu. Keren sekali ya. Makanya watin wa zaitun, demi tin dan zaitun. Watur, tur. Tur itu gunung. Makanya kalau ada kata-kata gunung di situ, selalu berbicara alam-alam tinggi. Nabi Musa minta melihat Tuhan. Kata Tuhan, kamu gak akan sanggup melihatku, hai Musa. Tapi lihatlah gunung itu. Kemudian Tuhan bertajali. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Tempat di mana Tuhan bertajali kepada Musa, itu disebut Tur. Oh, pantesan ya. Kenapa ya orang kalau haji kok ziarahnya ke gunung? Ada yang haji di sini? Sudah haji? Sudah umroh? Kalian kalau ziarah di sana kan ke gunung. Ke Jabal Uhud, ke Jabal Sur, ke Jabal Nur. Semua ziarah ke gunung. Padahal di Indonesia tidak pernah kita ziarah ke gunung. Semua ziarah pasti ke kuburan. Tapi di sana semua ziarah ke gunung. Pernah nanya? Itulah kalian. Yang penting udah pergi sana. Gak ada pertanyaan. Makanya gak ada jawaban. Harusnya kan bertanya, kenapa ziarah di sana kok ke gunung semua? Terus apa pentingnya gunung? Dan kenapa gunung paling banyak dibicarakan di Quran? Karena gunung ini bukan sekedar gunung biasa. Gunung ini adalah ilustrasi tentang tempat melihat. Coba, kalau kita pergi ke gunung, melihat pemandangan indah. Hasil dari jerih payah kita naik ke gunung cuma dua. Satu, hawa yang sejuk. Dua, pemandangan yang indah. Tapi kalian harus ngos-ngosan dulu. Tapi hadiahnya indah. Dua, yang satu hawa yang sejuk, yang kedua pemandangan yang indah. Makanya orang yang sudah sampai di puncaknya pengetahuan sejati tentang dirinya, sudah sampai di gunung sejatinya. Sudut pandangnya luas dan sejuk. Yang suka menebarkan kebencian, yang suka menyalah-nyalahkan orang lain, itu karena belum sampai di gunung, belum sejuk. Masih panas. Makanya lihat orang yang pengetahuannya sedikit, kerjaannya menyalahkan orang, menyerang orang, dan setiap orang yang berbeda dengan dirinya dianggap sesat. Padahal di Quran dikatakan tidak ada manusia yang berhak untuk menyesatkan manusia lain. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Allah yang bisa menyatakan siapa yang berada di jalannya dan siapa yang tersesat di jalannya. Hanya Allah. Oke, turun lagi. Ini agak kencang nih. Agak kencang. Watin wa zaitun. Demi tin dan zaitun. Temukan. Tin itu adalah suatu lokus, suatu singgasana, suatu tempat di mana Allah meletakkan rahasianya. Dan tin ini diletakkan di pohon zaitun. Pohon zaitun itu adalah tubuh kita sendiri. Bukan dari timur, bukan dari barat. Ternyata tubuh ini keren. Tubuh ini kendaraan, maka pantas kalau Quran mengatakan laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Demi tin, demi zaitun, demi gunung. Wa hadzal baladil amin. Di situ ada kota yang aman. Di dunia ini nggak ada kota yang aman. Mekah itu tidak aman. Madinah juga tidak aman. Yang curi tas banyak. Yang curi sendal bagus banyak. Tunjukkan sama saya, adakah kota yang aman di dunia ini? Tidak ada. Tapi Quran mengatakan wahadal baladil amin. Di situ ada kota yang aman. Temukan kota itu. Kota itu tidak di luar diri kita.
di dalam diri kita. Dan kapan kota itu bisa kita temukan? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Manakala kita sudah menemukan. Kenapa? Apa alasannya Allah menciptakan tubuh dalam bentuk yang seperti ini? Dan siapa yang belum menemukan jawaban itu dalam kehidupannya? Summa radadnahu asfala safilin. Hidupnya penuh dengan penderitaan, konflik, kekecewaan. Maaf. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dan siapa yang beriman? Siapa yang beriman? Yang sudah terbuka penglihatan qalbunya. Dan siapa yang sudah terbuka menjalankan amal soleh dengan kesadaran, falahum ajrun. Bagi mereka ada ajrun. Ajrun itu bukan pahala, ajrun itu adalah zat. Sang wajihul wujud. Maka dia akan menyaksikan hakikat dirinya. Ghairu mamnun, yang tidak ada habis-habisnya. Siapa yang tidak akan habis? Mana yang kekal pada diri kita? Yang kekal bukan tubuh kita. Yang kekal adalah diri sejati kita. Siapa diri sejati kita? Diri sejati kita itu adalah percikan cahaya ilahi. Jadi kita semua adalah makhluk bumi yang kepadanya sudah dititipkan cahaya ilahi untuk berkarya. Bukan makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Kita semua adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Harusnya semua kita memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan kita. Harusnya semua kita membawa nilai kemanusiaan kita untuk melindungi, menghormati semua makhluk lain di semesta ini. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Jadi, nilai kemanusiaan itu apa? Nilai kemanusiaan adalah nilai mengenai harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga nilai-nilai kemanusiaan tersebut mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang tertinggi. Hadirin, yuk lihat saya semua. Kalau kita makhluk yang tertinggi, harusnya kemuliaan kita paling tinggi. Saya sering bertanya sederhana. Pohon pisang menghasilkan buah pisang untuk dimakan oleh dirinya? Tidak. Sampai sekarang tidak ada petani kehilangan pisang gara-gara dimakan oleh pohon pisang. Bayangkan pohon pisang dari kecil tumbuh, keluar jantungnya. Keluar dari jantung itu buah pisang. Bahkan dia menahan buah pisang beberapa bulan. Bahkan sampai doyong tuh pohon pisang. Nunggu sampai tua. Setelah tua, semua buahnya dipersembahkan buat alam. Tidak dibuat dirinya. Mulia nggak pohon pisang? Ada nggak manusia yang model kayak gitu? Manusia itu semua hasil kerjanya buat saya, buat keluarga saya. Gak ada buat orang lain. Bahkan orang lain susah. Nilai kemanusiaannya hilang. Bahkan tidak mau merasakan penderitaan orang lain. Yang penting dirinya senang. Itu manusia. Oke. Harusnya kalau manusia makhluk yang tertinggi kedudukannya, harusnya manusia memiliki kemuliaan yang jauh lebih besar daripada makhluk yang lain. Ada nggak manusia akhlaknya buruk? Pelit, kaya hanya untuk diri sendiri. Tapi selalu membayangkan setelah kematian masuk surga. Ada nggak? Banyak. Tanya pohon pisang sebelum mati. Sebelum itu buah yang sudah tuanya diambil oleh manusia. Tanya dulu, buah pisang. Kebaikanmu luar biasa. Bahkan semua hasil karyamu dipersembahkan buat semesta. Saya mau nanya pisang. Kau mau masuk surga? Adakah pohon pisang yang memikirkan kehidupan istimewa setelah kematian? Tidak ada. Yang suka memikirkan tempat istimewa setelah kematian hanya manusia. Gak tahu diri. Sudah kelakuannya gak karu-karuan. Orang di kampung aja mendoakan supaya kamu cepat mati. Paham? Oke, lanjut. Fokus, masih fokus. Jadi nilai kemanusiaan itu apa sebetulnya? Kalau saya gambarkan nilai kemanusiaan itu terlalu banyak. Tetapi saya sudah katakan tadi, nilai kemanusiaannya manusia adalah sifat-sifat Allah yang ada pada ruhku yang ditiupkan Allah pada dirinya.
Makanya Asmaul Husna itu bukan untuk dibaca, ditampilkan. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu bukan dibaca, dinadom, tampilkan. Mana Rahman dan Rahim? Mana perhatianmu pada orang lain? Kalau disarikan nilai-nilai kemanusiaan itu kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan saya tambahkan tanpa kekerasan. Apa? Disarikan dulu. Nilai kemanusiaan itu apa? Kebenaran, kebajikan, kedamaian, kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Lihat saya semuanya. Siapa yang bisa mencapai kebenaran? Untuk mencapai kebenaran, syaratnya jangan pernah menyatakan ketidakbenaran sebagai kebenaran. Dan jangan pernah menyatakan kebenaran sebagai ketidakbenaran. Katakan kebenaran sebagai kebenaran, dan katakan ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran, dengan cara apa? Mengalami sendiri, bukan apa kata orang. Disitulah kita akan mencapai kebenaran. Kebenaran hanya bisa dicapai oleh seseorang ketika dia sudah bisa mengatakan kebenaran sebagai kebenaran, ketidakbenaran sebagai ketidakbenaran. Mereka yang masih menganggap kebenaran sebagai ketidakbenaran, ketidakbenaran sebagai kebenaran, dia masih memiliki sudut pandang yang keliru terhadap kebenaran, tidak akan pernah mencapai kebenaran. Dan bagaimana cara mencapai kebenaran? Tidak cukup mendengar seperti ini, tidak cukup melihat, tapi harus mengalami sendiri. Disitulah perlu bimbingan seseorang yang sangat ahli untuk bisa mengalami pengalaman itu. Jadi kemanusiaan itu adalah bahasa universal yang menghubungkan kita semua. Setuju? Setuju? Oke. Ada kata-kata bagus. Kita ini supaya bersaudara perlu berapa bencana lagi ya? Ada kata-kata bijak begitu. Supaya kita bisa bersaudara ini perlu bencana berapa banyak lagi? Karena kadang-kadang di situasi seperti itu, kemanusiaan seseorang baru muncul. Betul apa tidak? Jadi ternyata bencana itu jangan-jangan dihadirkan ke semesta ini untuk menghubungkan kita. Coba, ketika ada tsunami di Aceh, oh semua orang di seluruh dunia datang. Betul nggak? Dari semua provinsi datang. Jadi ketika ada bencana, justru bencana itu malah menghubungkan. Terpanggil nilai kemanusiaan kita ini untuk mengabdi pada nilai kemanusiaan orang lain. Jadi ternyata kemanusiaan itu adalah bahasa universal yang menghubungkan kita semua. Kalau kita masih memiliki nilai-nilai itu. Jadi kita bisa mengubah dunia dengan bersatu melalui tindakan kemanusiaan. Kemanusiaan adalah nilai sejati yang harus dianut dan harus dilakukan oleh semua manusia. Tidak ada tindakan kecil dalam aksi kemanusiaan. Bahkan ada statement yang sering saya sampaikan. Menyelamatkan satu manusia dari kematian, itu sama dengan menyelamatkan seluruh manusia. Membiarkan satu manusia dari kematian, itu sama dengan membiarkan seluruh manusia sedunia ini untuk mati. Tidak ada tindakan kecil dalam kemanusiaan. Sekecil apapun, sangat berarti. Makanya, di komunitas kami, itu punya yang namanya BSI Peduli. Itu singkatan dari Bumi Spiritual Isbatul Yakin Peduli. Isinya apa? Aksi kemanusiaan. Ada yang sakit, kita bantu. Ada yang tidak makan, kita bantu. Ada anak yang tidak sekolah, kita bantu. Ada orang tua ya yang tidak bisa menyekolahkan anaknya, kita bantu. Ada anak yang sepatunya robek, tidak mau sekolah, kita bantu. 100.000, 200.000, 300.000, semua itu berarti. Kalau kita bersama-sama dan dikumpulkan, ternyata punya dampak yang sangat luar biasa. Hasilnya apa? Yang memberi bahagia, yang diberi juga bahagia. Tapi banyak juga ya, saya membuat aksi-aksi kemanusiaan seperti ini, malah mencibir. Membagikan sembako ya ke kampung-kampung, ya malah dicibir. Itu. Tetapi kita juga perlu hadirnya orang-orang yang semacam itu. Biarkan saja. Orang di dunia cuma 2 kok.
Ada yang jadi teladan, ada yang jadi pelajaran. Kita juga boleh memilih. Kalian mau jadi teladan bagi lingkungan atau mau jadi pelajaran? Kalau jadi teladan, jadi orang baik. Jadi yang tidak baik juga nggak apa-apa kalau itu pilihanmu. Jadi pelajaran bagi orang lain. Karena setiap pilihan itu ada akibatnya. Kita semua memiliki kekuatan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, bukan? Ingin nggak dunia ini menjadi tempat yang lebih baik? Ingin nggak dunia ini menjadi tempat yang damai? Ingin nggak dunia ini tidak kekurangan oksigen? Ingin nggak dunia ini tempat yang bersih? Ingin nggak dunia tempat yang nyaman bagi anak cucu kita ke depan? Ingin. Saya suka menyaksikan ya. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Di sana, di sana. Di sini mah nggak beda. Hanya mengembalikan gelas bekas minum. Itu ambil minum pakai air mineral, ada cupnya kan? Nah, maka minum yang benar itu minum, habiskan. Setelah itu simpan ke tempat sampah. Hanya memindahkan dari tempat duduk ke tempat sampah saja. Di lingkungan pengajian, mohon maaf ini, bukan di lingkungan lain. Itu saya masih sering menyaksikan. Memindahkan itu aja. Bukan mengubah cara hidup. Memindahkan itu aja. Padahal sebetulnya kalau dipindahkan ke tempat sampah pun, yang namanya plastik, itu sudah mengotori dunia. Sadar nggak? Kalau kita nyuci pakai sabun, sebenarnya kan kita udah mengotori Ibu Pertiwi ini.